Nietzsche dan humanisme adalah topik yang menarik dan kompleks. Nietzsche adalah seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan kritiknya terhadap agama, moralitas, budaya, dan filsafat barat. Ia juga dikenal sebagai pembunuh Tuhan karena ia mengumumkan bahwa Tuhan telah mati dan bahwa manusia harus menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehidupan mereka. Humanisme adalah pandangan atau gerakan yang menekankan nilai, martabat, dan potensi manusia. Humanisme sering dikaitkan dengan filsafat Renaissance yang menghidupkan kembali warisan budaya Yunani Romawi. Humanisme juga berhubungan dengan filsafat modern yang mengutamakan rasionalitas, kebebasan, dan kemajuan manusia. Hubungan antara Nietzsche dan humanisme tidak mudah ditentukan. Di satu sisi, Nietzsche menolak humanisme tradisional yang berdasarkan pada agama, metafisika, atau idealisme. Ia menganggap humanisme semacam itu sebagai bentuk budaya dekadensi yang melemahkan kehidupan dan menghalangi perkembangan manusia. Ia juga menentang humanisme yang berorientasi pada sains dan teknologi, yang ia anggap sebagai bentuk kehendak akan kematian yang mengabaikan aspek-aspek tragis, kreatif, dan artistik dari kehidupan. Di sisi lain, Nietzsche juga memiliki semangat humanis dalam arti luas. Ia peduli dengan nasib manusia, kemanusiaan, dan kultur. Ia ingin membebaskan manusia dari belenggu dogma, nihilisme, dan konformitas. Ia juga ingin mendorong manusia untuk mencapai potensi tertinggi mereka sebagai manusia super yang memiliki kekuatan, keberanian, dan kreativitas untuk menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehidupan mereka. Ia juga menghargai aspek-aspek estetis, etis, dan filosofis dari kehidupan yang ia anggap sebagai sumber kebahagiaan dan kesempurnaan. Oleh karena itu, Nietzsche dapat dianggap sebagai seorang anti-humanis yang menolak humanisme konvensional atau sebagai seorang humanis alternatif yang mencoba menciptakan humanisme baru yang lebih sesuai dengan kehidupan. Pandangan Nietzsche tentang humanisme telah mempengaruhi banyak pemikir dan gerakan kontemporer seperti eksistensialisme, postmodernisme, dan humanisme sekuler. Nietzsche mengkritik humanisme karena ia menganggapnya sebagai suatu bentuk penipuan dan pengekangan terhadap kehidupan manusia. Ia berpendapat bahwa humanisme tradisional yang berdasarkan pada agama, moralitas, atau idealisme adalah suatu cara untuk menyangkal dan menekan naluri dan dorongan alami manusia. Ia juga menolak humanisme yang berorientasi pada sains dan teknologi, yang ia anggap sebagai suatu bentuk nihilisme dan kehendak akan kematian. Ia mengusulkan humanisme baru yang ia sebut sebagai humanisme gaya, yang menghargai kekuatan, keberanian, dan kreativitas manusia dalam menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehidupan mereka. Beberapa kritik Nietzsche terhadap humanisme adalah sebagai berikut. Ia mengkritik humanisme agama yang ia anggap sebagai suatu bentuk budaya dekadensi yang melemahkan kehidupan dan menghalangi perkembangan manusia. Ia mengatakan bahwa humanisme agama adalah suatu cara untuk menghibur diri dari penderitaan dan ketidakberdayaan manusia di dunia ini dengan mengharapkan suatu dunia lain yang lebih baik dan adil. Ia juga mengatakan bahwa humanisme agama adalah suatu cara untuk menyalahkan Tuhan atau takdir atas segala kesalahan dan kegagalan manusia, sehingga manusia tidak bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Ia mengkritik humanisme moral yang ia anggap sebagai suatu bentuk budaya budak yang menindas kehidupan dan menghalangi perkembangan manusia. Ia mengatakan bahwa humanisme moral adalah suatu cara untuk menjustifikasi dan membenarkan kelemahan dan ketakutan manusia dengan menganggapnya sebagai suatu kebajikan dan kewajiban. Ia juga mengatakan bahwa humanisme moral adalah suatu cara untuk menyerang dan menghina kekuatan dan keberanian manusia
dengan menganggapnya sebagai suatu dosa dan kejahatan. Ia mengkritik humanisme idealis yang ia anggap sebagai suatu bentuk budaya fantasi yang menipu kehidupan dan menghalangi perkembangan manusia. Ia mengatakan bahwa humanisme idealis adalah suatu cara untuk melarikan diri dari kenyataan dan kompleksitas kehidupan dengan menciptakan suatu dunia fiktif yang sempurna dan harmonis. Ia juga mengatakan bahwa humanisme idealis adalah suatu cara untuk mengabaikan dan mengecilkan perbedaan dan konflik antara manusia dengan menganggapnya sebagai suatu gangguan dan kesalahan. Ia mengkritik humanisme sains dan teknologi yang ia anggap sebagai suatu bentuk budaya nihilis yang menghancurkan kehidupan dan menghalangi perkembangan manusia. Ia mengatakan bahwa humanisme sains dan teknologi adalah suatu cara untuk mengurangi dan mengukur kehidupan dengan menganggapnya sebagai suatu objek yang dapat dianalisis dan dikontrol. Ia juga mengatakan bahwa humanisme sains dan teknologi adalah suatu cara untuk meniadakan dan menghapus makna dan nilai dari kehidupan dengan menganggapnya sebagai suatu hal yang acak dan tidak penting. Nietzsche mengembangkan konsep manusia super, Übermensch, sebagai alternatif dari humanisme tradisional yang ia kritik. Ia berpendapat bahwa manusia harus melampaui diri mereka sendiri dan menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehidupan mereka, tanpa terikat oleh agama, moralitas, idealisme, atau sains. Manusia super adalah manusia yang memiliki kehendak untuk berkuasa, yaitu kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan lingkungannya. Manusia super juga adalah manusia yang berani, kreatif, aktif, percaya diri, dan tidak pernah puas dengan apa yang ada. Manusia super adalah manusia yang menerima kematian Tuhan dan menggantinya dengan kehidupan yang penuh makna dan kesempurnaan. Manusia super menurut Nietzsche adalah manusia yang berbeda dari manusia biasa, seperti manusia biasa berbeda dari kera. Manusia super adalah manusia yang telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi, yang memiliki kualitas psikologis yang unggul. Manusia super adalah manusia yang menjadi tuan dari nasib mereka sendiri, yang tidak membutuhkan otoritas atau standar dari luar. Manusia super adalah manusia yang menjadi pencipta dari nilai-nilai mereka sendiri, yang tidak mengikuti norma, dogma, atau nilai tradisional manapun. Menjadi manusia super menurut Nietzsche bukanlah hal yang mudah gitu, Mas. Ia mengatakan bahwa manusia super adalah manusia yang telah melampaui diri mereka sendiri dan menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehidupan mereka tanpa terikat oleh agama, moralitas, idealisme, atau sains. Untuk mencapai manusia super, Anda perlu melakukan beberapa hal berikut. Anda perlu menemukan apa yang Anda cintai dan mengejar hal tersebut dengan sepenuh hati. Anda perlu memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk mengembangkan potensi Anda dalam bidang yang Anda pilih. Anda perlu menunjukkan keberanian, kekuatan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan, rintangan, dan risiko yang ada. Dasarnya Anda perlu bersedia mengambil tanggung jawab atas nasib Anda sendiri dan tidak bergantung pada otoritas atau standar dari luar. Anda perlu menciptakan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kehidupan Anda, tanpa mengikuti norma, dogma, atau nilai tradisional manapun. Anda perlu menjadi pencipta, bukan pengikut. Anda perlu memiliki kreativitas, inovasi, dan originalitas dalam berpikir dan bertindak. Anda perlu menikmati dan menghargai kehidupan dengan segala aspek estetis, etis, dan filosofisnya. Anda perlu menerima kematian Tuhan dan menggantinya dengan kehidupan yang penuh makna dan kesempurnaan. Silakan diskusi di kolom komentar.